Halo guys, selamat datang kembali nih di channel gua, dimana gue bakal nge-review dan ngebahas film-film yang udah gue tonton. Dan kali ini gue bakal nge-review film Yuni yang udah traveling ke luar negeri lah dan menggondol beberapa awards internasional. Nah, film ini disutradarai sama Camilla Andini. Dah, nggak perlu lama-lama lagi, langsung aja yuk ke reviewnya. Jadi film Yuni ini bercerita tentang seorang gadis yang bernama Yuni yang tinggal di lingkungan yang kental dengan budaya patriarki dan tuntutan sosial. Di sini perempuan sulit untuk mengejar dan menggapai cita-cita mereka. Nah, Yuni ini tuh nggak bisa nerima dengan keadaan yang ada di sekitar dia. Dia itu gadis yang rebel dan punya rasa ingin tahu yang tinggi. Alhasil, dia pengen ngerobak segala macam tuntutan dan budaya patriarki yang kerap kali merugikan kaum perempuan. Dan disitulah konflik Yuni berkutat. Menurut gue, film Yuni ini film yang penting ya untuk ada di tengah masa-masa yang seperti sekarang ini. Seperti kita tahu, banyak kan perempuan yang apalagi di daerah pinggiran yang punya banyak banget cita-cita dan mimpi mereka yang belum tercapai ya akibat kentalnya budaya patriarki dan tuntutan sosial. Terus muncullah Yuni sebagai representasi perlawanan terhadap budaya patriarki dan penggambaran kalau gimana sih akibat dari seorang remaja yang baru aja nih lulus SMA harus dituntut oleh lingkungan sekitarnya dan jadi terkekang. Nah, Camilla Andini tuh menggambarkan itu semua dengan sangat-sangat puitis dan dekat dengan penonton. Kenapa puitis? Karena tema yang diangkat aja tuh berdasarkan dari puisi-puisi Sapardi Djoko Damono ya, almarhum Sapardi Djoko Damono. Sehingga beberapa konflik dan narasi pun tuh sering berkaitan dengan puisi-puisi almarhum Sapardi Djoko Damono. Dialog antar tokohnya pun juga bisa dikatakan relate ya dengan penonton karena sebagaimana kita remaja SMA dulu kan sering kali tuh membicarakan tentang seksualitas diri kita. Terus teman-teman yang lain tuh kayak gak bolehin kita untuk membicarakan seksualitas itu karena dianggap tabu. Padahal hal itu harusnya menjadi lumrah untuk dibicarakan asal dengan pondasi yang benar. Yuni tuh gak cuma menyinggung soal budaya patriarki terhadap perempuan, tapi laki-laki pun juga kena dampaknya. Laki-laki di sini diberikan tekanan yang sama, dimana dia nggak bisa mengekspresikan diri dia, dimana dia harus menyembunyikan identitas asli mereka karena takut dihakimi dan dicaci oleh lingkungan sekitar. Dan peristiwa ini menjadi titik balik di cerita Yuni untuk karakter Yuni itu sendiri. Yuni juga membicarakan soal nikah muda dan dampak psikologisnya terhadap si pihak perempuan dan berapa parahnya sih kayak baik psychologically dan physically gitu, karena kan banyak sekali perempuan-perempuan di sana nikah muda tapi financially-nya nggak stable sehingga ya mau nggak mau kerap kali terjadi suaminya memukuli mereka dan itu sangat-sangat memilukan, dan yang paling memilukan adalah hal itu benar-benar terjadi. Adapun film ini juga menyentil soal murahnya keperawanan perempuan baik secara harfiah maupun secara metafora ya. Semua jajaran cast yang main bener-bener memainkan peran mereka dengan apik. Arawinda Kirana yang bisa mengcapture bagaimana bingungnya seorang remaja yang dipenuhi dengan tuntutan sosial dan tuntutan patriarki yang dia tidak bisa menggapai cita-cita dia gitu. Terus Kevin Ardilova yang bisa menunjukkan perkembangan karakternya dari awal film sampai akhir tuh ada journey yang berbeda dari karakternya gitu. Begitu juga dengan cast-cast yang lain kayak Dimas Aditya dan Marissa Anita. Semua pemainnya bagus-bagus dan props to them. Kalau ngomongin masalah sinematografi udah gak usah diomongin lagi deh. Udah diacungin 4 jempol. Dari pergerakan kamera, framing, semua itu kayak di-capture dengan simple tapi setiap frame itu punya makna dan meaning yang mendalam gitu. Jadi kayak membuat kita tenggelam dan ya terbawa arus dengan pergerakan kamera dan framing itu sendiri. Kekurangan di film ini menurut gua hampir susah dicari ya, karena hampir setiap menit dari film ini itu impeccable, fotoy banget. But if I have to point out the weakness itu adalah ketika adegan dimana Yuni harus berpisah dengan gurunya, yang dimana gurunya tuh sebenarnya berjasa gitu buat Yuni dan dia tuh berniat baik untuk mendorong Yuni menggapai mimpi-mimpinya. Sebenarnya kayak mungkin bisa ditambah gitu kayak adegan dimana Yuni berpisah dengan gurunya, tapi walaupun sebentar at least they have their final moments berdua gitu. But other than that menurut gua itu aja sih yang ngeganjel di pikiran gua. Nah, sekarang kita udah masuk ke bagian spoiler.
Di sini gue bakal ngejelasin, tadi kan gue sempet bilang tuh apa sih maksudnya keperawanan dianggap murah dan secara harfiah dan secara metafora. Secara harfiah tuh ada satu adegan di mana Yuni dilamar sama bokap temennya sendiri. Ya, bokap temennya sendiri, asal dia bisa ngebuktiin kalau dia masih perawan. Uang segepok udah jadi jaminan buat dia ngebuktiin keperawanan dia. Ya, yang seperti kita tahu, dengan karakter Yuni yang rebel, dia langsung ngebalikin uangnya di hadapan bapak-bapak itu langsung. Dan secara ironisnya tuh bapaknya malah nganggep dia kehilangan perawan karena diperkosa, dan dia memaklumkan kalau dia itu diperkosa dibandingkan dia berhubungan konsen dengan orang lain gitu. Maksud gue kayak bapak-bapak itu tuh kayak ya oke, Yuni diperkosa ternyata, kasihan, daripada dia mikir kayak Yuni berhubungan zina dengan cowok lain. Lo ngerti kan maksudnya? Nah, kalau dari segi metaforanya yang tadi gue bilang, adegan awal tuh pokoknya sekolahnya Yuni tuh kayak sempat ngadain tes keperawanan para perempuan gitu untuk membuktikan kalau mereka tuh masih suci dan terbebas dari zina gitu. Maksud gue, murahnya di sini adalah perempuan dianggap sebegitu murahnya dengan bisa diobrak-abrik, diobok-obok bagian intimnya untuk membuktikan sesuatu yang nggak mempengaruhi kehidupan sosial baik si perempuan itu sendiri maupun orang lain. Dan ada satu adegan yang gue suka banget, yaitu ketika karakter Asmara Abigail dan Yuni sedang berdansa di atap gedung, tapi sound dari filmnya diiringi dengan voice over cerita karakter Asmara Abigail ketika dia disiksa dan dicaci maki ketika dia waktu nikah muda. Dan disitu kayak menunjukkan kayak keindahan dalam kesengsaraan gitu. Kayak dalam kesengsaraan ada keindahan yang tersembunyi tapi tidak bisa muncul karena tertutupi dengan kesengsaraan yang diakibatkan pula dengan tuntutan sosial tersebut. Menurut gue adegan itu bener-bener powerful banget. Ketika kalian nonton, coba perhatiin deh adegan itu. Menurut gue itu keren banget. Dengan hadirnya film Yuni, menurut gue menjadi kepakan sayap baru untuk sinema Indonesia. Film ini penting untuk kita semua tonton. Film ini penting karena bisa menyadarkan dan membuka mata kita akan betapa maraknya budaya patriarki yang kerap kali merugikan kaum-kaum perempuan dan juga merugikan kaum laki-laki. Dan ini juga bisa membuka mata kita betapa sulitnya menjadi perempuan dan betapa sulitnya perjuangan mereka untuk memperjuangkan kesetaraan hak mereka saja gitu. Dan gue salut untuk semua cast dan kru yang bisa melahirkan karya sebagus ini. Oke, menurut gue my personal rating is 4.5 out of 5 karena ini benar-benar bagus, message-nya deep dan penyutradaraannya yang mulus, cast-nya yang berakting dengan natural dan mendalami karakter. Kalau film ini udah tayang di bioskop nanti kira-kira bulan Desember, kalian harus banget nonton. Ini gue rekomen, tapi mungkin bakal beda dengan versi yang gue tonton di Vancouver International Film Festival ya. Tapi yang pasti gue yakin kualitasnya nggak bakal menurun sih. Mungkin ini bakal jadi film yang menjadi momentum untuk sinema Indonesia ke depannya beserta film-film yang lain ya. Ya kalau nggak salah udah sempet kemarin tuh FFI kan Yuni menang juga satu penghargaan untuk Arawinda Kirana Best Actress. Wah, keren banget emang acting dia. Oke, segitu aja untuk review dari gua. Gimana menurut kalian? Apakah kalian setuju? Kalian nonton dulu ya di bioskop. Dan ya udah, that's it from my review. And don't forget to like, comment, and subscribe. And if you have a Letterboxd account, don't forget to follow me. Username gue itu NDSK, cari aja. Nanti kita follow-followan, oke? Bye, see you later.